Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas konduktor dan isolator. Sifat bahan penghantar panas ada 3. Yang pertama yaitu konduktor. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Sedangkan cara perpindahan panas dari satu benda ke benda yang lain disebut konduksi. Konduktor biasanya terbuat dari bahan yang bersifat logam besi, aluminium, emas, dan baja. Ini adalah contoh benda konduktor yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada wajan, yang kedua spatula, yang ketiga panci. Selain itu, ini juga adalah benda yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu setrika. Setrika listrik merupakan salah satu benda yang memanfaatkan sifat logam besi karena logam besi dapat menghantarkan panas sehingga setrika listrik dapat dimanfaatkan untuk merapikan pakaian kita. Kedua, yaitu isolator. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya yaitu plastik. Kedua, kayu. Ketiga, kaca. Dan yang terakhir, kain. Pertama, mencegah terkena panas dari sumber panas. Kedua, menghindari sengatan listrik. Yang ketiga, menghindari arus pendek. Yang terakhir, menghindari bahaya kebakaran. Ini semua adalah fungsi dari isolator. Yang ketiga yaitu semikonduktor. Semikonduktor adalah benda yang sedikit dapat menghantarkan panas. Materi yang mempunyai daya hantar listrik antara konduktor dan isolator. Contoh dari benda semikonduktor yang pertama yaitu silikon, yang kedua germanium. Semikonduktor sangat berguna dalam bidang elektronik karena konduktasinya yang dapat diubah-ubah dengan menyuntikkan materi lainnya. Jadi, bahan semikonduktor bisa menjadi konduktor ataupun bisa menjadi isolator. Ini adalah contoh penggunaan konduktor dan isolator pada benda yang biasa kita temui sehari-hari. Yang pertama yaitu panci. Ini adalah pegangan tutup panci. Pegangan tutup panci bersifat isolator. Begitupun dengan gagang panci. Ia bersifat isolator, sehingga dapat memudahkan kita saat kita memegang tutup panci ataupun panci tidak terasa panas. Sedangkan badan panci bersifat konduktor. Ia bersifat konduktor agar dapat mengantarkan panas sehingga saat kita memasak kemungkinan masakan kita dapat matang. Benda berikutnya yaitu setrika. Ini adalah pegangan setrika. Fungsinya masih sama,
yaitu agar kita tidak panas saat memegang setrika, bersifat isolator. Sedangkan bagian bawahnya bersifat konduktor yang dapat menghantarkan panas sehingga setrika dapat merapikan pakaian kita. Yang ketiga yaitu termos. Kalian bisa perhatikan baik-baik gambarnya ya. Yang pertama, tutup sumba termos berfungsi mencegah perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua, dinding dalam kaca yang berfungsi mencegah perpindahan kalor dari air panas agar tidak diserap oleh dinding. Yang ketiga yaitu dinding luar kaca yang berfungsi mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Yang keempat, ruang hampa udara atau vakum yang berfungsi membatasi kemungkinan panas hilang dari dalam atau masuk ke dalam termos dengan konveksi. Selanjutnya, dinding pelindung kaca sebagai isolator antara tabung kaca dengan udara sekitar. Ini ada latihan soal yang bisa kalian gunakan sebagai latihan di rumah. Jika ada yang kurang mengerti atau kurang paham, kalian bisa tonton kembali video sebelumnya dan amati baik-baik dan pahami baik-baik agar kalian bisa dengan mudah menjawab soal ini. Tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih.